Sebenarnya cangkang, terus biofuel, biomasanya itu bisa jadi peluang di Kalimantan Timur. Dan kalau KTNA sendiri melihat bagaimana kemudian opportunity ini, apakah sebenarnya kita bisa optimalkan atau justru malah ya kalau begini-begini aja ya itu pasti akan lewat. Saya persilakan kepada Pak Ketua, kita berikan tepuk tangan teman-teman semua. Izin berdiri, karena kalau KTNA itu penyuluh itu berdiri ngomong. Ini masih ada narasumber yang lama Bu, ada Pak Soni Kera, Pak Ren, kemudian Mbak Rono. Ini memang orang-orang hebat, tapi hebat lagi moderatornya loh. Loh iya, kalau kita ngomong tuh paling 15 menit, moderator tuh dari pagi sampai sore. Ini baru pertama kali saya lihat. Biasanya kalau tunggal kan satu orang, atau panel juga satu orang moderator. Ini enggak, dari pagi sampai sore, hebat loh moderatornya ini. Dan kalian Bapak Ibu sekalian untung loh Bu Brigita ini datang. Ini orang terkenal, hebat, dibawa ke Kalten, Brigita Manohara. Nah di sini juga masih ada rekan kami dari Marem, ada Erik, ada Pak Victor. Ini suhu-suhu pemikirnya di pusat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, mungkin tidak saya sebutkan satu persatu, tapi ada Pak Ibrahim, ada Pak, ini sahabat lama saya, bisa hadir Bu. Jadi yang hadir ini memang tokoh-tokohnya pertanian Kaltim, ada LSM kita dan seterusnya. Dan ini seminar ini menarik Pak untuk orang Kaltim. Jadi judul kita ini manfaat riset dan bahaya energi PC khususnya dalam bidang pertanian dan perikanan. Kenapa saya bicarakan ini Pak? Kalau PLTN itu nanti dibangun di laut, ketemu nelayan saya. Kalau ketemu di darat, ketemu petani saya, petani, pekebun, peternak, itu ketemu. Karena KTNA ini pengurusnya aja di Indonesia sudah 660.073 orang. Itu pengurus, anggotanya ada 22 juta. Jadi di mana-mana ketemu kita. Nah tugas saya artinya kalau itu untuk kebaikan, kita lanjut, kalau enggak ya kita minta di stop. Di sini kita membagi. Jadi makanya saya melihat dua sisi. Nuklir itu kita lihat positifnya, kalau pertanian perikanan itu apa? Silakan lanjut. Nah jadi ini pendahuluannya kita buat singkat saja. Nuklir sering dipandang negatif, padahal memiliki dua sisi mata uang yang berbeda. Riset nuklir bermanfaat dan energi fisi nuklir berbahaya bagi negara berkembang. Kemudian pesan utama pemaparan ini adalah perlu dipisahkan antara pemanfaatan teknologi riset nuklir seperti radiosotop kemudian iradiasi untuk kemajuan pangan dan kesehatan dengan proyek pembangkit tenaga listrik tenaga nuklir di skala besar yang membawa risiko fatal. Jadi ada dua sisi. Kalau itu untuk pertanian dan kesehatan kita melihatnya positif, tapi pada saat kita bicara PLTN kita masih belum jelas, harus mikir untuk apa kita bangun PLTN itu ininya, pesannya itu seperti itu, pesan utamanya. Lanjut. Kemudian peran riset nuklir di bidang pertanian ini sudah kita gunakan Bapak Ibu sekalian. Karena kebetulan di Kaltim ini juga banyak varietas tanaman yang umurnya panjang, kita perpendek. Dari mas 6 bulan kita jadikan 4 bulan, itu sudah kita lakukan di Kaltim. Waktu saya dengan Profesor Yanto. Jadi pemilihan tanaman mutasi dengan radiasi, ini sudah kita lakukan. Penggunaan sinar gamma untuk memicu mutasi genetik pada benih tanaman secara cepat. Itu yang saya maksud tadi, sudah kita lakukan. Beras mayar 9 bulan kita perpendek umurnya jadi 4 bulan. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, rangkuman, teknologi nuklir memiliki dualitas, harus didukung penuh riset nuklir di bidang pertanian dan perikanan karena manfaat konkretnya dan terukur untuk pangan unggul dan kesehatan. Kemudian peringatan ini penting, namun harus menghindari penggunaan fisi nuklir skala besar untuk energi di negara-negara berkembang yang rawan bencana dan memiliki keterbatasan mitigasi risiko.
Kemudian seruan ini yang kita serukan, prioritaskan energi terbarukan yang aman, berkelanjutan seperti panas bumi, kemudian panel surya, hidro, kemudian biomasa, Bapak Ibu sekalian, sebagai sumber energi utama, sementara terus memperkuat dan memanfaatkan riset nuklir demi kesejahteraan umat manusia, bukan dengan resiko batal. Lanjut, saya kira terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pendek, singkat, Bu moderator. Karena orang pertanyaan itu paling enak ngomongnya, yang penting dipahami. Intinya kami dari KTNA seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Ya memang ada positif, ada negatif. Tetapi kalau itu ternyata banyak negatifnya, ya memang harus dipantau Pak. Baik, kita lanjutkan. Jadi Pak Yusuf, kalau kita bicara potensi perkebunan itu banyak banget. Saya orang Kaltim tahu banget. Jadi tadi lupa satu karet kita di Kaltim ini. Jadi kalau pengembangan potensi perkebunan, tapi kalau kita bicara fokus energi yang dominan itu ya tentu sawit. Karena di sawitlah kita dapat CPO yang dirubah jadi energi untuk pembakar mesin dan lain-lain. Jadi kalau bicara potensi itu, saya pikir perkebunan itu luas Pak. Kalau di Brasil malah menggunakan bunga matahari, kemudian ada juga bisa dari tebu. Intinya semua itu dirubah jadi energi. Jadi kalau kita bicara potensi perkebunan besar, kemudian dikaitkan dengan pertanyaan Pak Heni, ya selain perkebunan itu memang agak terbatas. Jadi kalau bicara energi baru terbarukan itu dominasi perkebunan itu kelihatan. Ada sih kalau kita bicara di tanaman pangan gitu ya. Kalau bahasa mudahnya tanaman pangan itu besar Pak, tapi lebih besar untuk konsumsi. Mau bicara jagung, mau bicara kedelai, kalau dirubah jadi minyak itu rugi. Tapi kalau itu untuk konsumsi bisa. Dan satu hal lagi Bapak Ibu sekalian harus paham. Kalau kita bicara pangan dengan perkebunan itu agak beda. Perkebunan itu tanah dan lahannya bisa dihasilkan. Kalau tanaman pangan nggak bisa. Sehingga kalau mau di usaha besar, katakan 5.000 hektar, 1.000 hektar aja nggak bisa. Kalau tanaman pangan itu nggak ada di tanaman pangan itu HGU. Kalau ada HGU itu pribadi, tapi kalau perusahaan kayak sawit yang 6.000 hektar atau 8.000 dengan pabriknya, tanaman pangan nggak bisa. Kemudian untuk sampah Pak, sampah ini teknologinya agak berubah. Jadi kalau digunakan untuk energi penggerak, katakan motor untuk listrik, itu terbatas. Teknologi sampah sekarang adalah pemilahan mana plastik, mana barang basah. Sekarang teknologinya gitu. Jadi pemanfaatan limbah ya, tapi kalau digunakan untuk energi terbatas. Kecuali kalau limbahnya limbah sawit, limbah tebu, ya seperti itu tuh. Jadi pengertian limbah, kalau itu limbah rumah tangga itu sangat terbatas untuk energi listrik. Tapi kalau limbah perkebunan itu kan banyak, itu bisa. Atau limbah pertanian pun bisa.